Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan malam hari ini, kami dari kelompok kami akan mempresentasikan tugas Project Chapter pada mata kuliah pengolahan proyek sistem informasi, dosen pengampu Ibu Evi Yulianti, Askom MSI. Sebelum kita akan masuk ke dalam materi pembahasannya, perkenalkan kelompok kami. Nama saya Nita Purwaningsari, NPM 2019-210-102, dan tiga rekan saya, Nekcender Tobias 2020-210-115, Merlando Yeskiel 2020-210-035, dan Saudara MS Rahmat Samudra 2020-210-037. Pada tugas proyek sektor kami kali ini, judul yang kami ambil adalah Perancangan Sistem Informasi Stok Barang pada PT Maju Bersama Sukses. Kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Next. Kami menampilkan beberapa dokumen yang menjadi persyaratan di dalam PPT ini yang akan dijelaskan oleh Saudara Rama. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan surat tugas. Di sini surat tugas yang bertanda tangan di bawah ini namanya Satria Samudra. NIP 2016-2000-30334. Jabatan Direktur. Alamatnya Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Yang menugaskan kepada 1. Sugianto Simamora dengan NIP 2015340054 jabatan pemilik proyek yang beralamat Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dan yang kedua yang bernama Nita Purwaning dengan NIP 20192101022234. Jabatannya manajer proyek yang beralamat Jalan Sukabangun 1, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Sini ada penjelasan info global. Nama proyeknya yaitu Perancangan Sistem Informasi Stok Barang pada PT Maju Bersama Sukses. Dan pemilik proyeknya ialah Sugianto Simamora. Manajer proyek Nita Perwaning Sari. Berikut adalah deskripsi singkat. Persediaan barang dalam suatu perusahaan memegang peranan yang cukup penting. Peran persediaan semakin penting jika terdiri dari berbagai macam jenis dan dengan tingkat perputaran barang yang cukup tinggi. Pada proyek ini, dibangun sistem komputerisasi persediaan barang diharapkan akan mengurangi risiko kehilangan ataupun pencurian terhadap persediaan barang yang ada pada perusahaan. Karena setiap jenis barang sudah diklasifikasikan dan memungkinkan untuk diperiksa setiap saat. Pada penugasan tim proyek, nama proyeknya ialah Proyek Charter Perancangan Sistem Informasi Stok Barang pada PT Maju Sukses Bersama, yang bergerak pada bidang barang dan jasa. Di sini saya akan menjelaskan jabatan Project Manager yang memiliki tanggung jawab membuat perancangan proyek, mengalokasi unit tugas tim, mitigasi risiko, memonitoring pekerjaan proyek, dan membuat report untuk mitra. Dan yang mengembang jabatan Project Manager ialah Nita Perwaning Sari. Kedua, sistem analis yang memiliki tugas yaitu melakukan analisis untuk menghasilkan kebutuhan sistem yang akan dirancang. Pemilik jabatan sistem analis ialah Nick Chandra Tobias. Kemudian desainer. Tugas desainer ialah merancang interface agar staf bagian terkait program yang dirancang mudah memahami fitur yang pada website. Yang diberikan tugas pada Merlando Yeskiel Simamora. Dan programmer tugasnya yaitu membangun website untuk menghasilkan produk yang dapat memudahkan mengatur persediaan barang dengan hasil yang akurat dan dengan waktu yang cepat dan mudah.
dan ditugaskan kepada MS Rama Samudra. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Rama untuk penjelasannya. Selanjutnya untuk slide struktur organisasi akan dijelaskan oleh Merlando. Silakan. Baik, terima kasih Saudari Nita. Yaitu inilah struktur organisasi, yaitu pemilik proyek, yaitu Sugianto Simamora. Ke bawahnya lagi yaitu project manager, yaitu Nita Purwaningsari, yaitu dibagi 3 bercabang, yaitu sistem analisis yaitu Nick Chandra Tobias, dan desainer yaitu saya sendiri Merlando Yeskil Simamora, dan programmer yaitu Saudara MS Rama Samudra. Permasalahan. PT Maju Bersama Sukses adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman kemasan yang hampir setiap hari proses produk dilakukan, dan setiap hari akan ada barang yang keluar dan masuk. Hal ini menunjukkan bahwa arus keluar masuk stok barang PT Maju Bersama sangat tinggi, dan percetakan stok yang akan dilakukan masih manual. Berdasarkan hasil analisis sistem yang berjalan pada sistem stok barang pada PT Maju Bersama Sukses, maka dapat disimpulkan permasalahan yang terjadi sebagai berikut. 1. Dalam pengelolaan dan stok barang masih dilakukan secara manual, sehingga terkadang terjadi selisih perhitungan barang dan informasi stok barang yang diberikan tidak sesuai dengan persediaan. 2. Pengelolaan data persediaan barang masih dicatat manual, sehingga terjadinya penumpukan berkas, dan untuk pencarian data yang diperlukan memakan waktu yang cukup lama. Next. Deskripsi produk. 1. Sistem informasi stok barang pada PT Maju Bersama Sukses dibangun dengan berbasis web, dengan tujuan mudah diakses dan dapat diakses di berbagai jenis perangkat seperti perangkat mobile, smartphone, perangkat desktop, dan perangkat tabel. Tidak memerlukan spesifikasi perangkat tinggi untuk dapat menggunakan dan menjalankan aplikasi web. 2. Menggunakan MySQL sebagai aplikasi di BMS. 3. Menggunakan metode sebagai teknik pengembangan sistem penggunaan metode prototyping di dalam penelitian ini bertujuan agar pengembang mendapatkan gambaran aplikasi yang akan dibangun melalui tahap pembangunan aplikasi prototype terlebih dahulu akan dievaluasi oleh user. Aplikasi prototype yang telah dievaluasi oleh user selanjutnya akan dijadikan acuan untuk membuat aplikasi yang dijadikan produk akhir sebagai output dan perancangan dari perancangan ini. Baik, terima kasih Merlando untuk penjelasannya. Selanjutnya, baik, Saudara Rita. Untuk jadwal dan milestone dalam pengerjaan proyek ini akan dijelaskan oleh Nick. Silakan. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan jadwal dan milestone penanda pekerjaan. Untuk perancangan sistem informasi stok barang berbasis website pada PT Maju Bersama diperlukan waktu 125 hari kerja. Membangun sistem ditambah 30 hari kerja, maintenance ditambah 10 hari kerja, perubahan kerja dan meeting, sehingga total waktu pengerjaan menjadi 85 hari. Di sini ada tabel deskripsi tugas. Ada durasi hari kerja, jam kerja, mulai jam kerja, dan selesai kerja. Yang pertama, analisa dan desain sistem. Itu ada 7 hari kerja. Mulai kerjanya mulainya tanggal 23 bulan 2 2023, selesainya selesainya tanggal 9 bulan 3 2023. Yang kedua, menganalisa sistem pembelajaran dengan melakukan wawancara kepada guru pengajar. Itu durasi kerjanya 3 hari, mulai dari tanggal 23 bulan 2 2023 sampai tanggal 25 bulan 2 2023. Yang ketiga, membuat statement of purpose event list and context diagram. Itu memerlukan 2 hari kerja, dimulai pada tanggal 26 bulan 2 2023 dan selesai di tanggal 27 bulan 2 2023.
Yang keempat, membuat data flow diagram level print. Itu membutuhkan 2 hari kerja dari tanggal 28 bulan 2 2023 sampai tanggal 1 bulan 3 2023. Yang kelima, membuat entity relationship diagram. Itu membutuhkan 2 hari kerja dari tanggal 2 bulan 3 2023 sampai tanggal 3 bulan 3 2023. Yang keenam, membuat kamus data. Itu memerlukan 1 hari kerja dimulai tanggal 4 bulan 3 2023 sampai tanggal 4 bulan 3 2023. Dan yang terakhir, membuat proses specification, durasi kerja 3 hari kerja mulai tanggal 5 bulan 3 2023 sampai tanggal 8 bulan 3 2023. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada WBS yang akan saya jelaskan sendiri. Baik, di sini ada beberapa sub, ada nomor 1 sampai 9. Yang pertama itu ada analisa dan desain sistem. Di sini ada beberapa poin sampai 1.7. Untuk yang kedua itu adalah poin 2 itu adalah desain aplikasi. Kita punya poin sampai 2.3 sampai di dokumentasi desain aplikasi. Dan yang ketiga itu pembuatan program. Kita punya poin sampai 3.2. Lalu poin keempat itu ada testing program. Untuk testing program sendiri kita punya beberapa subpoin sampai 4.3 di dokumentasi tentang dokumentasi testing program. Yang kelima itu ada instalasi program, subnya sampai 5.2. Yang keenam itu ada training user atau SDM. Sini ada beberapa poin, ada satu poin yaitu melakukan pelatihan kepada SDM-nya. Yang nomor sub 7 ini ada dokumentasi. Kita punya sampai subnya punya sampai 7.5 di dokumentasi manajemen proyek. Nomor 8 maintenance ada satu sub yaitu pemeliharaan dan perbaikan sistem. Yang kesembilan itu ada administrasi. Ada cuma satu yaitu melakukan administrasi proyek dan mendokumentasikannya. Selanjutnya, lalu di sini ada estimasi atau perkiraan biaya yang sudah kami perhitungkan. Totalnya itu ada 54.800.000 rupiah. Untuk perinciannya, moderator bisa tampilkan word-nya di bawah, ke bawah lagi. Oke, pas. Cocok. Jadi estimasinya ini kita ambil dari WBS. WBS-nya itu kita berikan rincian biayanya. Ke atas lagi moderator dari poin 1. Poin 1 ini sesuai yang saya bacakan tadi. Lalu kita tambahkan kolom waktu tenaga kerjanya. Lalu kita tambahkan, bisa di zoom lagi. Oke, sip. Lalu kita tambahkan kolom tarif tenaga kerjanya, jumlah tenaga kerja, tenaga kerja, biaya lainnya, dan totalnya. Jadi untuk dapat total 750 ini, kita hitungnya adalah waktu tenaga kerjanya yaitu 3 hari, lalu tarif tenaga kerjanya per hari itu 125.000 dan jumlah tenaga kerjanya 2. Jadi total 750 itu kita dapat dari 3 hari dikali tarifnya 125 dikali jumlah tenaga kerjanya 2. Lalu kita dapatlah angka 750.000 dan seterusnya sampai ke bawah sampai poin-poin nomor 9. Scroll ke bawah lagi. Poin yang terakhir nomor 9. Nah, di bawah poin nomor 9 ini kita punya biaya lainnya di luar dari WBS sudah kita rancang. Itu seperti ada biaya bahan dan percetakan dokumentasi itu di luar 9 poin tadi. Itu ada 1.500.000, lalu ada juga biaya untuk perubahan analisa. Perubahan analisa ini kan berarti kita harus nambah hari lagi, nambah uang lagi untuk gaji karyawannya. Lalu ada juga penambahan program, biaya cadangan operasional, dan lain-lain. Total-total semuanya itu adalah 54.800.000 rupiah. Baik, bisa kembali lagi ke slide kita. Baik, teman-teman, saya rasa untuk slide penjelasan tentang Project Chapter
perancangan sistem informasi stok barang pada PT Maju Bersama Sukses Pak sudah sampai di akhir. Saya persilakan peserta sekalian jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Boleh langsung open mic aja. Jadi moderator mau bertanya. Boleh silakan Muhammad Rinaldi. Eh, Baik, saya Muhammad Rinaldi, NPM 2020210029, ingin bertanya, kira-kira dari perencanaan pengelolaan sistem informasi yang direncanakan ini, kira-kira kendala yang paling besar itu di di mana ya, bagi kelompok yang memaparkan ini. Terima kasih. Baik, pertanyaannya kami tampung dulu. Kami persilakan buat peserta yang lainnya kalau masih ada pertanyaan. Ada pertanyaan saudari Salsa, misalkan bisa langsung open mic. Baiklah, saya Salsa Fadila NPM 20202124 dari kelompok 1. Ingin bertanya dengan kelompok Saudari Nita. Keunggulan produk dari PT Maju Bersama Sukses. Sebutkan keunggulan produk dari PT Maju Bersama Sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Salsa untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Muhammad Rinaldi akan dijawab oleh saudara Rama. Dipersilakan Rama. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Muhammad Rinaldi, yaitu kendalanya ya. Yang pertama yaitu keterbatasan waktu. Pembuatan WBS membutuhkan waktu yang cukup untuk mengidentifikasi, memecah, dan mengorganisir pekerjaan dalam struktur yang logis. Dan yang kedua, keterbatasan sumber daya. Saat pengerjaan WBS, itu memerlukan sumber daya yang cukup, terutama melibatkan pemikiran dan partisipasi dari anggota tim proyek tersebut. Yang ketiga, ketidakjelasan lingkup proyek. Jika lingkup proyek tidak terdefinisi dengan baik dan tidak ketidakpastian dengan baik kerja, maka yang akan sulit membuat WPS
yang akurat dan lengkap itu tidak bisa terlaksanakan. Dan ada lagi yaitu kurangnya pemahaman tentang proyek. Jika tim proyek atau orang yang bertanggung jawab untuk membuat WBS memiliki pemahaman yang terbatas tentang proyek dan tujuan akhirnya akan sulit untuk merancang WBS yang efektif. Oke, mungkin itu saja jawaban untuk pertanyaan dari Muhammad Rinaldi. Apakah masih kurang jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawaban dan penjelasan. Terima kasih. Oke, Baik, terima terima kasih. kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Salsa akan langsung saya jawab. Pertanyaannya itu keunggulan produk dari PT Maju Bersama Sukses. Di sini kami memposisikan diri kami sebagai pengembang sistem, yaitu sistem yang kami kembangkan itu adalah sistem stok barang dari PT Maju Bersama Sukses ini. Jadi PT Maju Bersama Sukses ini adalah klien kami. Sebenarnya kalau untuk mengetahui detail tentang produknya, kami sendiri tidak mengetahui, tapi untuk sebatas mengembangkan sistemnya, produk yang kami ingin buatkan sistem stok ini adalah sebuah minuman seperti minuman kesehatan. Nah, supaya mempermudah pekerjaan karyawannya, mempermudah pekerjaan yang ada di PT ini, maka kami sebagai pengembang sistem em, membangun sebuah sistem stok barang untuk klien kami yaitu PT Maju Bersama Sukses. Jadi produknya itu minuman, keunggulannya sih ya untuk kesehatan ya. Tapi untuk masalah rincinya tentang produknya sih kami sebagai pengembang belum terlalu mengerti sih. Bagaimana Saudara Salsa? Apa kurang jelas atau sudah jelas? Atau ada lagi yang mau ditanya boleh? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami masih, kalau ada satu pertanyaan lagi boleh. Kalau tidak ada, sesi kali ini akan kami tutup. Baik, saya rasa sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Kami akan menutup presentasi kami pada malam hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam presentasi kelompok kami dalam judul Project Sector Perancangan Sistem Informasi Stok Barang pada PT Maju Bersama Sukses. Tapi mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas atau kurang lengkap. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.